Bukankah Allah itu adalah roh? Bukan Allah itu adalah roh. Sampai ketawa Bang Lodi. Oke, baik, sabar. Iya, sabar. Bukankah Allah itu adalah roh? Allah itu roh. Betul, Allah itu roh. Iya, sabar. Sesama Iya, oten Allah itu bingung roh. Berarti dulu. hakikat. Sabar. Bang Solata tahan dulu, sabar. Saya berbicara sedikit dulu ya. Izin sedikit ya, Pak Kingdom ya. Jadi begini, iya sabar Pak Kingdom, sabar. Tengahin, Izin Bang, sedikit tengahin, dulu. Bang. Nah ini, iya sabar. Inilah resikonya ketika kalian mau menjelaskan agama kalian itu berlandaskan pemahaman masing-masing. Pemahaman Pak Solata tadi itu Asumsi, sangat luar biasa karena sesuai dengan Biblika. Sementara penjelasan Pak Kingdom ini ya seperti dengan di luar nalar pikir manusia biasa kan? Karena Pak Kingdom mungkin ada di luar. Tadi ketika saya bersama Ustadz Yusuf PI, ketika Ustadz Yusuf PI menjelaskan Al-Quran kepada saya, itu pasti saya mendengar, saya menerima. Karena kenapa? Karena Ustadz Yusuf PI menjelaskan sesuai dengan tertulis di dalam Al-Quran. Betul. Nah, sementara ketika Anda sebagai pendeta mau menjelaskan kepada Pak Ulis, kepada Pak Lunas, kepada Bang Solata, tetapi mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena apa yang Anda jelaskan itu tidak biblika. Begitu. Nah, di sini saya bertanya-tanya, jangan sampai ketika Anda berbicara ini karena takut perpuluhan hilang atau gimana itu. Ya. Ini kan tema kita, Oten Panik bingung dikit-dikit, dengan Bang. Bible. Ketika kalian naik, silakan. Saya sabar dulu. Ketika kalian naik, silakan kalian menjelaskan Bible kalian. Ternyata kalau Islam menjelaskan Al-Quran, maka orang lain tawadu untuk mendengar. Ketika kalian menjelaskan Bible kalian, ngamuk-ngamuk yang satu. Itu permasalahannya ada di Iya, mana? bisa ya, Permasalahannya itu ada di Pak Kingdom, karena Pak Kingdom menjelaskan tidak tertulis di dalam Biblika. Katanya firman ini, firman begini, rema, logos, apa? Biji, pokoknya tidak tahu lah, pusing saya. Kita sambut tamu dulu. Ya, selamat pagi. Bang Loding, aku Deborah, Bang Loding, Deborah. Oh, Deborah, silakan. Deborah, open sayang. Ya sudah, kalau aku cuma nanya baju, dan aku cuma tanya Pak Kingdom satu aja ini dari tadi. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, kan gitu sih Pak Kingdom. Nah, ketika Yesus tadi turun dalam kerajaan maut, nah kan tidak bisa dipisahkan, berarti Bapak tadi ikut masuk ke dalam kerajaan maut. Dulu Deborah. Ada kamera, bentar, kalau gitu aku ganti baju dulu. Ya. Oh, Mantap nih. oh iya, ganti baju dulu. Harus di sini soalnya open cam Deborah Mas. Di sini Ya, ada ya, Kak. Bentar, aku ganti baju dulu. Iya deh. Iya, Beda deh. lagi. Nah, ini Pak Kingdom. Ganti baju ya. Sahabat bukan begitu sembarang. Jadi Ngawur begitu ya, Pak Bang. Kingdom ya. Udah mulai ngeres. Kalau Anda mau jemaat, ya kalau Anda mau jemaat menerima apa yang Anda katakan sesuai yang tertulis. Betul. Beritakan. Makanya di dalam Bible Anda itu ada tertulis jangan menambah-nambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Itu karena kenapa? Karena ada potensi Anda menambahkan. Oke, baiklah, Anda tidak menambahkan firman Tuhan, Anda pula tidak mengurangi firman Tuhan. Tetapi fakta membuktikan Anda mengarang-arang firman Tuhan. Disaksikan 5,3 loh. Tetapi Anda berbicara tidak bisa Anda buktikan. Dari Pak Ulis bertanya, dari Bang Solata bertanya, dari Pak Lunas bertanya. Mereka bertanya kepada Anda karena Anda adalah seorang pemimpin, seorang pendeta. Nah, ini belum Deborah bertanya kepada Anda nih. Pasti Anda putar-putar dari Yesaya sampai kamu ini. Iya, kamu. Lunas tidak bertanya sama saya. Lunas tidak bertanya sama saya. Bahkan Lunas meneguhkan apa yang saya sampaikan. Ya, tentang Lukas 2 ayat 11. Ya. Gimana? Kalau Sister Deborah. Oke, baik. Coba kita kasihkan Bang Solata di new dulu. Kita biarkan dulu dia sama Deborah ya. Dia sama Deborah. Bagaimana Deborah dia bisa menjawab dari jemaat saya. Kebetulan ini Deborah ini adalah salah satu kawan diskusi saya. Dia cantik, baik hati, tidak sombong, pintar menabung dan pintar berhutang juga. Mantap. Ada aja kau Bang. Sudah, Dek? Dek? Sabar ya teman-temannya. Biar kita uji Deborah dan Bapak Muter-muter Kingdom. juga nih Mas ini. Gitu. Makanya saya mau Bapak Kingdom kalau mau berdiskusi itu minimal Begini Pak, begini Bang Lodingnya sebentar. Saya juga ini, maksudnya begini, pesan aja sama saya sama Pak Kingdom, tolong sekali dikoreksi dan dicek ulang, di cross check lagi itu di Lukas 2 ayat 11 tadi itu yang dibawakan Oke, itu. Pak. Jadi di situ Oke, baik. Kristus. Siap, Pak. Nah sedangkan Siap.
Siap Bang Surata. Ya. Dan si Decek, Siap. kita beri waktu untuk apa? Deborah dulu. Silakan Deborah bertanya kepada Pak Pendeta Oke, Kingdom dari tadi so hebat ya. Kak Debi, sebentar. Kak Debi Kristen apa? Saya Protestan, kebetulan saya karismatik GBI, Pak. Sama-sama Oh ya karismatik. sama, saya juga sama ya, sister ya. Ah, sama ini Oke. ya, awas berbeda ya. Sama ini. Saya catat. Sabar, saya catat. Mungkin tolong Sama. dijelaskan yang saya agak bingung ini kan Bapak mengatakan bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan antara anak dan bapak. Anak bukan bapak, bapak bukan anak. Nah, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi Anda mengatakan seperti itu. Nah, ketika Yesus tadi mati disalib, nah Bapak berarti ikut tersalib. Nah, Bapak turut dalam kerajaan maut karena kan nggak bisa dipisahkan ini. Bang. Oke, baik. baru nih. Ya. Jadi yang maksud tidak bisa dipisahkan itu dalam hakikatnya ya, dalam hakikatnya sebagai Allah, sebagai Elohim, sebagai Tuhan ya. Makanya saya analogikannya seperti ini. Tadi kayak saya kasih contoh kopi, ya, kopi dan gula sudah tercampur di dalam air, itu tidak bisa dipisahkan, ya, tapi bisa dibedakan dari rasanya. Sama kayak manusia. Manusia punya roh, jiwa dan tubuh, ya, tetapi bisa dibedakan, ya. Roh tidak sama dengan tubuh, tidak sama dengan jiwa, ya. Tiga ini kan berbeda, tetapi hakikatnya satu, yaitu manusia. Nah, sama juga dengan Bapa, Yesus Sang Firman dan Roh Kudus, ya. Tiga pribadi ini hakikatnya satu, yaitu Elohim, yaitu Maha Kuasa, ya. Nah, kalau Anda bertanya, sister bertanya, ketika Yesus masuk ke dalam alam maut, metong, apakah Bapak juga ikut metong? Bapak itu kan berbicara tentang gelar, ya. Bagaimana gelar itu bisa metong? Nggak bisa. Jadi Yesus itu mati di dalam kemanusiaannya, ya. Kemanusiaannya, dagingnya yang mati. Tetapi gelarnya dia sebagai Tuhan mati nggak apa nggak? Enggak. Jadi satu di sini dalam hakikatnya, ya, sama dalam hakikatnya, yaitu Elohim, ya. Tetapi Yesus juga berkata, Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri. Bapa dan anak ini memiliki tugas masing-masing. Bapa sang sumber, fungsinya, tugasnya adalah penciptaan alam semesta, ya. Dan Yesus fungsinya apa? Tugasnya apa? Datang untuk menebus dosa manusia. Roh Kudus fungsinya apa? Makanya Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa, pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain, ya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik, baru Roh Kudus diutus untuk menyertai kita orang yang percaya. Fungsinya itu masing-masing, tetapi sama hakikatnya, yaitu Allah, Elohim, ya. Beda Gitu. fungsi. Iya. Jadi kalau Baru masuk, udah analoginya tadi anatomi tubuh, nah ketika saya mati memang roh saya meninggalkan tubuh saya, baru tubuh tadi terjadi kematian, Bang. Nah, kalau anak dan bapak tadi seumpama anak itu tubuhnya, bapak itu rohnya, kan terpisah, Bang. Oh iya. Seperti itu. Kalau pakai anak, Iya, makanya kan saya bilang bisa dibedakan. Tetapi hakikatnya itu sama. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa sang sumber ini kan mengutus anaknya yang tunggal. Bisa dibedakan. Tetapi Iya, maksudnya di sini tidak bisa dipisahkan. Di sini berbicara tentang keilahiannya. Sama-sama Elohim, sama-sama berkuasa. iya. Berarti menurut Anda ini Yesus ini punya tubuh roh manusia gitu, roh insani. Iya, sebagai manusia, dia juga punya roh insani, roh manusia. Ketika mati Makanya rohnya ketika- insani tadi kemana, Bang? Roh insaninya sekarang ada di mana? Karena semua Itu roh kan manusia berbicara- ada tertawan Ya. di dunia orang mati, Bang. Berarti Yesus Iya. rohnya tertawan di dunia mati. Jadi gini, karena Yesus itu kan datang dalam Filipi 2 ayat 6 itu, dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya. Iya kan? Dalam rupa Allah. Dia tidak membawa. Ada Baramek 2 kah? Aku bingung Bang Kingdom jelasin ini. Sama Aku bingung tuh.